Walaupun ibu-ibu ini tidak pakai jari, mungkin galak pakai jari. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dipandang dengan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mulia, ya, pertemuan di tempat yang sangat mulia, di mana di tempat yang seperti ini baginda Nabi sangat menyarankan, dan bukan cuma menyarankan, Nabi paling betah kalau duduk di tempat di mana masyarakat itu melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Mana lebih hebat musola ini dengan pos kamling kamu? Ya, tidak katik nilainya pos kamling itu kalau cuma jadi tempat nongkrong. Tapi kalau untuk jaga keamanan ada nilainya. Ya. Tapi kalau diisi dengan perkara yang tidak katik guna, maka gugur nilai-nilai apa namanya kemuliaan itu. Apalagi di pos kamling melamun deh. Utang banyak. Ya, mikiri sesuatu hal yang kadang-kadang tidak jelas apa yang nak dipikirkan. Tapi kalau di musola ini atau di masjid, kita jangankan ibadahnya, nongkrongnya baik, lah bagus. Ya, nongkrongnya baik, sudah bagus. Apa yang nak ditengok di musola ini? Tidak ganti lain. Ya. Nah, maka kita bersyukur Allah berikan kita kekuatan untuk bisa kumpul di musola ini. Tak semua orang ya diberikan oleh Allah taufik untuk masuk ke musola ini. Mohon maaf, kalau dari sisi kayo, mungkin banyak yang lebih kayo dari bapak ini. Tapi tidak semuanya diberikan kekuatan untuk ke musola ini. Ya. Kalau dipikir dengan gagah, ya di sini aku tengok ada bapak-bapak nih yang mohon maaf sudah berapa umur usia Pak? La ilaha illallah, lah boros pula ini. 70. Ya. Oh, wah. Ya. Amin, amin, amin. Yang lain pula wak nak hidup wak. Mudah-mudahan panjang umur wak. Nah, coba kadang-kadang ada pemuda kalau sore main sepak bola, lalu malam main bulu tangkis, sanggup mancing berjam-jam, sholat subuh beda kuawu. Ya, habis tenaga, habis otot, berapa oksigen yang ditarik ulur cuma untuk mancing, cuma untuk main sepak bola, cuma untuk main bulu tangkis. Tengok tuh main bulu tangkis sana, pak kepok, kepak kepok, kepak kepok, kepak kepok, 2 jam, apa nilainya? Kalau niatnya tidak membangkitkan untuk kesehatan, yang kesehatannya dipakai untuk ibadah, nanti gunanya. Tapi kalau ngapo ini main bulu tangkis supaya badan aku sehat, terawih aku kuat, ada ibadahnya. Tapi kalau cuma bertepak, cak wong lolo, ke kanan dikejar, ke kiri dikejar, tidak kate oleh, ya, tidak kate oleh. Nah, bapak-bapak ibu tadi mohon maaf, tunggit sujud, ada olehnya tidak? Ada olehnya. Ibu-ibu senam pakai celana ketat cak lontong tuh, ya, sudah pakainya bikin wong berdosa, sehat juga belum tentu. Ya, ibu-ibu caknya sehat, yang nengok nih sakit balik. Ya, kecuali kalau bajunya bagus, bajunya tuh ya yang layak lah untuk ibu-ibu. Ngaponian olahraga tuh pakai. Nah, kalau yang umur 20-an ketat nengoknya masih lemah. Inilah nanti gember-gember. Ditengok berdosa, tidak ditengok. Entahlah. Ya, baiklah. Ya, baik, masuk kepada poin kita masalah sholat dan wudhu. Sholat ini suatu hal yang secara agama kita minad darurah. Suatu hal yang tidak bisa disangkal lagi adalah kewajiban. Apa sih sholat itu? Secara bahasa sholat itu ad-du'a.
Apa baik namanya sholat? Ya, secara bahasa artinya apa? Ad-du'a. Ya, artinya adalah ad-du'a, itu secara bahasa. Sampai-sampai di dalam satu hadis Nabi, banyak berbagai macam riwayatnya, bahwasanya innal malaikata lam tazal tusalli ala man jalasa fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis. Sesungguhnya malaikat tidak akan berhenti bersolawat kepada orang yang duduk di tempat sholatnya tadi selagi dia tidak berhadas. Ya, jadi hadis ini menunjukkan apa? Kalau habis sholat itu jangan buru-buru kabur, jangan buru-buru mencelot, jangan buru-buru nyingkir, apalagi nak nyari senderan. Ya, tapi duduklah dulu. Duduknya baik mendatangkan malaikat untuk tusolli ala man jalasa fi musallah. Tusolli, apa makna tusolli tadi? Mendoakan wong yang duduk di tempat sholatnya itu. Apa doanya? Allahumma gfir, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlah. Doanya dua. Ya Allah, rahmati wong ini, ampuni dosa wong ini. Tanpa bapak doa, malaikat lah doakan kita. Contoh nih, duduk tadi habis sholat, kita astagfirullahaladzim, dapat doa dari malaikat. Apalagi yang duduk itu dapat doa dari malaikat. Ya, itu yang kepalanya manggup-manggup. Ya, yang kepalanya manggup-manggup itu. Kalau yang tadi baca wirid banyak, baca pahala istighfar, dapat baca apa? Pahala baca apa? La ilaha illallah, dapat baca pahala alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, terus kemudian Allahu akbar. Nah, tadi yang mangguk-mangguk kata malaikat, ya Allah nak mati bapak ini jadinya. Beratnya palanya itu didoakan oleh malaikat. Ya, jadi Kak Wahid tidak usah khawatir. Habis sholat itu jangan buru-buru nak kabur, duduk dulu. Makin lama semakin belum berhadas, bibir malaikat itu doer-doer doa gitu. Hah? Iblis galau dibutuh. Ya. Tapi duduk di pesta lama laju. Nah, mungkin iblis yang di pesta itu masih milu. Ya. Ya, Masya Allah. Apa tadi doanya malaikat tadi, Bu? Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlah. Jadi, Ustaz, kami kan tidak melaksanakan zikir bersuara. Tidak apa-apa. Nak berzikir suara, nak idak, yang penting duduk. Duduk itu mengundang doa, mengundang sholah. Apa sholah tadi? Mengundang doanya malaikat. Bu, kalau malaikat yang berdoa kira-kira kabul tak? Kabul. Man Kak Wahid yang berdoa masih ragu gitu aja. masih jangan marah Kak Wahid. Aku itu menceritakan kenyataan. Allah, ya. Kalau ada tetangga doakan kita, doanya kita aminkan. Kalaulah doa manusia yang banyak dosa lagi, kemungkinan punya potensi dikabulkan, apalagi yang doakan itu malaikat. Jadi ibu-ibu, apa kau lamun yang tadi habis sholat duduk, mulai nak cepat balik, aku nak minta didoakan oleh malaikat. Jadi siapa yang nak minta didoakan oleh malaikat, datang laksanakan sholat, habis sholat jangan buru-buru kabur. Jangan buru-buru kabur. Lah selesai imam doa masih duduk dulu. Apa ya? Maca kulhu, maca al-falaq, maca an-nas. Duduk lagi. Apa? Dalam hati gremeng. Ya Allah, pandang aku ni, ya Allah. Aku ni kepengen masuk surga, tapi malu rasanya nak masuk surga, ya Allah. Banyak niat dosa ni aku lakukan. Aku ngebayangkan dosa tu rasanya, ya Allah, mak manolah. Apa yang aku bawa mati ni kaget, ya Allah. Yang terbayang oleh aku yang ada dosa, kalau dak hati amal ibadah, ya Allah.
Aku nih baru mulai sholat nih, baru berapa tahun inilah ya Allah. Aku nih kadang-kadang nanyo-nanyo, kira-kira yang model sama aku nih baru tobat seminggu nih masuk surga dah, kira-kira ya Allah. Ya, masuk dah aku nih ya Allah. Cengar-cengir bae aku nih di dunia nih ya Allah. Ya, muhasabah, duduk. Apa kata baginda Nabi? Seorang hamba kalau bertaubat selagi belum ditenggorokan, jangankan mati seminggu bertobat, jangankan mati sebulan bertaubat. Ibu-ibu, waktu sebelum nyawa ditenggorokan, bertaubat, habis tobat langsung mati, diampuni oleh Allah. Cuma kan jarang yang model mak ini. La meved. Lah apa? Meved. Mepet bu, ibu-ibu, kira-kira kalau nak ke kondangan memepet cuman no? Cemas, betul tak? Cemas, apalagi sampai terlambat balik, nasi habis galau, malu ada. Nah, itu sholat secara bahasa. Tapi sholat tidak cukup sekedar doa. Kayak ini pula, Mas Eko. Ustaz Eko nih, Ustaz Eko ya? Ustaz Eko, kau udah sholat zuhur? Dan tadi aku berdoa. Nah ini orang yang cair ini siram banyu hangat kan? Iling. Aku sudah sholat tadi. Iling. Ala kau hilang. Nabi sampai beliau wafat tidak berhenti sholat. Nabi Pak, Nabi lagi lagi sampai mati tidak berhenti sholat. Ini Nabi bukan, wali bukan, iling main. Apa? Ada, bahkan ada yang nitip sholat. Hilang. Sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bin niyyah. Yang namanya sholat itu adalah aqwalun, ada ucapannya, ya. Apalagi ada perbuatannya. Yang kumpulan ini dibuka dengan takbir, ditutup dengan taslim, dengan niyyah. Tuh. Jadi kita ini yang namanya sholat tuh ada rangkaiannya seperti yang kita lakukan. Ada rukunnya. Rumahnya ada rukunnya. Apa rukunnya bangunan ini? Pondasi. Betul tak? Nak naik atap ada tiang. Tuh rukunnya. Kalau dindingnya ini bukan rukun, tapi pondasi, kemudian apa lagi? Tiang. Nak naik atap, sudah tiang baru apa? Atap, plafon, bukan rukun. Bukan rukun. Nah, asal ada pondasi, ada tiang, ada atap, kenapa tidak dipakai itu? Betul lah kira-kira. Betul. Lantai boleh keramik, boleh keramik. Dicat boleh dicat, sama tidak dicat. Ya, maka ini namanya yang namanya rukun ini disebut dengan daruriyat. Apa namanya? Daruriyat, perkara yang tidak bisa tidak, harus. Betul. Tapi yang namanya dinding, yang namanya apa lagi? Kamar mandi, itu masuk kategori apa? Hajian. Makanya dalam sholat nih, rukun sholat itu dikit sebenarnya, tidak banyak. Niat, takbir, ya. Kemudian apa? Jadi ada 3 kalau nak diringkas. Rukun hati, rukun qauli, rukun fi'li. Ada berapa, Bu? Coba, rukun hati, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun hati apa? 1. Niat. Rukun qauli apa? Takbiratul ihram. Al-Fatihah. Yang ketiga apa? Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamualaikum sampai
syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru rukun yang berikut kaulinya Pak. Salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru yang kelima Pak. Salam. Mendak salam-salam, tidak selesai. Ya, itu rukun qauli, bukan rukun fi'li. Walaupun kepalanya dak geleng kiri, dak geleng kanan, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Geleng kanan, geleng kiri, ini hukumnya sunnah. Kalau ada imam tadi, tidak selesai-selesai salam. Tahiyatul barang kami di masjid. Diam baik saja bapak ini. Pasti terlihat mati. Husnul khatimah. Maka kita harus maju. Kenapa? Makmum tidak selesai sholatnya kalau imamnya tidak mengucap salam. Kami kalau mengucap salam masing-masing lepas dari jamaah berarti harus ada imam yang menyelesaikannya, yang mimpinnya. Maju Eko tadi dari belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Majunya kalau untuk yang lagi duduk mungkin susah nak maju dan sampai ke depan. Maju sedikit saja untuk menyelesaikan tugas. Ya, harus diselesaikan. Tidak baca, tidak diselesaikan. Jadi kawaid, kalau sound system ada penutupnya, sholat ada juga. Bukan sound system main buka tutup. Apalagi ibu-ibu nih, seringlah tidak ditutup, bahaya. Ya, tuh, sholat ada tutupnya. Selebih dari ada. Terus rukun fi'li apa? Rukun fi'li yang wajib, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ini kita buat ini ya, sujud lagi. Sudah, kata yang lain, sama duduk tahiyat akhir. Itu rukun fi'linya. Namanya banyak. Lalu yang kepala giring kiri, giring kanan, itu sunnah. Tidak wajib. Jari naik saya ini sunnah. Walaupun ibu-ibu ini tidak pakai jari, mungkin galak pakai jari. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak apa-apa. Ya. Atau pakai jari yang lain, boleh juga. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak dapat sunnah, ditambah dengan niat main-main, batal. Ya, tambah niat main-main, batal. Apalagi kadang-kadang iseng, asyhadu an la ilaha illallah, menang. Ini batal. Ini gawe Kak Wahid masih kecil dulu nih. Ya, tuh, siapa nama beliau nih? Tono. Gawe Mas Tono lah dulu nah. Wong salam, assalamualaikum, ditunggu. Enak wan ya. Ini awal jadi santri dulu. Kurang ajar ini. Tuh sholat dah banyak. Makanya kadang-kadang kita ini meribut hal yang tidak wajib. Contoh, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kalau kita Imam Syafi'i sunnahnya gimana? Allahu Akbar segini nih, ya. Allahu Akbar. Bahkan agak disentil dikit sebagian daripada Imam Syafi'i, ulama Syafi'i disentil nih telinga nih. Allahu Akbar. Ya, tapi jangan dicak ini ke. Dia pakai jempol ya. Allah menandakan kalau tangan kita ini sudah sejajar dengan apa? Kuping. Ya, Allahu Akbar. Ya. Tuh. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah agak tinggi lagi. Allahu Akbar. Kalau mazhabnya Imam Ahmad sama Malik hampir sama dengan kita. Ya, sejajar dengan bahu. Tuh, itu sunnah baik. Tidak pakai ngangkat juga tidak mampu. Jangan langsung ngomong astagfirullahaladzim, ajaran sesat. Nah ini yang wong tidak ngaji ini repot. Contohlah kayak kami nih, kita nih ngaji sampai ke Yaman, sampai di sini diloloi yang baru taubat. Aduh ya Allah, kadang-kadang aduh kita ini payah, ya diloloi oleh yang baru
taubat diloloi oleh yang baru ngaji, malah dibid'ah ke pulau. Ustadz sesat gitu. Sama seperti Allahu Akbar, naruh tangan. Ya, cobain, pegang lebih, contohin. Agak dekat kau, susah enggak? Contoh. Allah, ini kita madhab Imam Syafi'i. Termasuk juga dengan madhabnya Imam Malik. Imam Malik ada 2 riwayat. Satu sama seperti Imam Syafi'i. Yang kedua dia tidak ditaruh, diirsal, diluruskan baik. Ya, coba tegak awan. Contoh, coba takbir, Allahu Akbar. Daud, cak itu baik. Itu salah satu 2 pendapat dari madhabnya Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah taruhnya di bawah perut, coba Allahu Akbar, taruh bawah perut, bawah pusat. Nah itu. Kalau bawa lagi masa kilo. Ya. Coba lihat. Ini ngaji singkat-singkat nih Pak ya. Ini nak cepat, nak pintar lah kamu, ini payah lah mau ngaji ini. Ya. Nih aku disuruh ngaji Kak, sholat sama wudhu. Bingung aku mana nih ngaji sholat sama wudhu. Ya. Tapi ya ala kulli halin, ini saya singkat-singkat urusan sholat. Nah Pak, cak mana kami tino sama lanang, apa bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya. Cuma sunnahnya kalau yang perempuan tuh dirapetkan, didom, ya, an yadhumma ba'dahu bil ba'di, menempelkan satu anggota badan dengan anggota yang lain. Makanya ibu-ibu tuh agak dirapetkan. Sebenarnya kalau nak nyeregang cak lanang boleh juga, Allahu Akbar boleh. Cuma agak cak mano. Maklumlah perempuan ini bebannya dan bawaannya banyak. Kalau lanang ini paling 2 on. Ya. Kalau Latino, mulai Pak Tono lah macam-macam otaknya gede lah. Karena ingat, ya. Ini secara fikih, makanya ibu-ibu, ya sistemnya sama. Bagaimana ibu-ibu? Allah, tetap ini begini tetap Allah. Cuma ini dirapatkan. Allah. Rukuknya juga sama. Cuma kalau yang laki-laki kan tangannya ininya tidak menempel dengan bagian badannya, tapi bagaimana? Nah, dia agak sini kau sini, biar ini. Nah, sini Irawan. Coba agak dirapat tuh. Allah. Ini agak rapat. Nah, sama. Pas rukuk. Nah, ini dicak ini ke. Nah, dicak ini ke. Agak rapat. Sama ini cuma kalau lanang yang mana? Nah, agak direnggangkan. Jadi ininya sisinya nih, kepaknya nih dirapatkan. Lihat, ini kalau bagi perempuan diamalkan ibu-ibu, ini ilmu sehari rapat. Nah, tahu, tidak percaya dia. Kalau yang laki jadi pahanya ini agak dicain. Ini sunnah saja. Kalaupun tidak mengganggu kesahan apa? Sujud. Kalau yang laki-laki sunnahnya menjolor. Pak perutnya tidak boleh nempel dengan paha. Nah, ini sunnahnya. Ini laki-laki. Kalau ibu-ibu perutnya dirapatkan. Ini dirapatkan. Nah, kalau ada yang lanang sujudnya ini agak meragukan. Jangan-jangan ya. Jadi Allah pemalas. Ini dalam madhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalaupun ibu tidak merapatkan kayak gitu sama dengan lanang, sadak sholatnya. Cuma agak mak mana. Ini ada pula yang bertanya, Ustadz kalau kami betina tidak pakai BH mak mana? Nah, ya tidak apa-apa. Yang penting auratnya tidak terbuka. Cuma cak mana bayangan aku tuh. Ya kita nih yang sebut dan lama saya Ustadz Eko nih galak nih ya. Ini ngaji secara hukum. Ada bala yang nanya itu pening bala aku tuh pening tuh bukan nyawanya, bayang deh nyaw ya. Dah sana ya. Mulai agam galau kamu mengaji yang model main ini. Sampai jam berapa nih kira-kira? Lagi puasa suruh ngaji sampai jam 7. Muno nih. Ya. Nah, ini terkait dengan gerakan sholat. Jadi ibu-ibu tuh enggak usah lah yang aneh-aneh gitu loh, ya. Oke, sini ini. Mana sini kau? Nih, maju sini, muter, jangan ngadep kamera. Nah, sini.
Sekarang cak mana rokok? Rokok itu minimal cak mana sahnya? Rokok itu bagaimana minimal sahnya? Sini, coba rokok, rokok. Nah, ini sudah sah. Ini minimal nih namanya. Coba agak naik dikit. Nah, yang penting ininya kena sini. Ini sah. Ini pemalas nak matilah. Tapi sah. Yang sempurna bagaimana? Tekan. Ini ratakan deh. Oh, memang tulang kau nih jadi. Ya, ratoi. Dah. Jadi mah itu. Ya, dah saya. Awas saya, nggak encok kau tuh. Ya, nah, makanya lanang-lanang, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada nengok laki-laki kok sujudnya agak panjang, jangan dituduh sesat. Dia tuh nak sempurna sujudnya. Ya. Nggak sempurna. Kadang-kadang sejadah kita ini sesuai dengan struktur badan tidak cukup untuk menyempurnakan sunnah. Jangan heran kalau ada yang besar tinggi kepalanya sampai melewati sejadah. Kalau yang model-model pendek-pendek ini, oh sejadah kecil belaju. Jangan ini cak beliau nih yang tinggi panjang ini. Ya, makin menengkuk lucu dia, kagak cak jangkrik tadi. Ya, Masya Allah. Indah nian sebenarnya sholat ini ibu ya. Apalagi sholat berjamaah, tidak boleh mendahului imam. Tapi ingat, sholat kita ini ya selain menjadi ibadah, jadikan inilah jalan pertemuan kita dengan Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apa maksud dengan sabar itu? Banyak. Satu, kita harus menanamkan keteguhan dulu dengan Allah. Sabar yang namanya takdir dari Allah, jawaban dari Allah itu kan apa namanya? Sesuai dengan kadang-kadang kadar amal kita. Jadi tunggu dulu. Semua ada waktunya. Sama seperti halnya Allah itu sabar dengan kita. Baca dalam surah Fatir ayat yang terakhir. Lau yu'akhidullahu an-nas ala ma kasabu. Kalaulah Allah nak nganjuk hukuman sama hamba Allah atas dosa-dosanya, yakinlah tak katik lagi wong yang hidup di muka bumi ini. Berzina dikit langsung dibunuh oleh Allah. Mabuk dikit langsung dibunuh oleh Allah. Selingkuh dikit mati kecelakaan di jalan oleh Allah. Habis wong sini nih. Tapi Allah sabar, ditunggu wong ini taubat kapan. Begitulah kita juga sama Allah. Apa yang kita inginkan kadang-kadang kita harus sabar. Menanti apa yang kita minta dari Allah. Yang kedua sabar untuk terus taat sama Allah. Jadi sabar, apa yang perintah Allah tetap dijaga, ya. Yang ketiga sabar untuk tidak berpaling dari Allah. Punya masalah dikit ke dukun, cinta ditolak dukun bertindak. Wah. Ya, tak boleh. Kadang-kadang kita ini kalau ada barang hilang mulai. Ustaz Ipin tolong tengok di mana barang aku. Aku kata Ustaz Ipin apa? Berapa banyak barang aku hilang, aku tak ketemu. Kau nanya pula dengan aku. Barang aku hilang lagi aku pening nyarinya. Kau nanya sama aku. Dah Mira, hilang baik. Hilang tuh bukan berarti hilang. Kadang-kadang Allah ganti lagi. Ganti lagi. Saya ini punya HP berapa kali hilang? Dipaling oleh anak buah dewek kadang-kadang. Dia hilang beli lagi. Berarti baliknya HP itu bisa jadi yang lambai lagi, bisa jadi kita dikasih rezeki oleh Allah beli lagi. Jadi maknanya Allah balikkan kita tuh banyak. Nah, wassalah. Jadikan sholat ini bagaimana kita terhubung dengan Allah senantiasa. Dan mohon maaf, kenapa Allah tuh kadang-kadang sering nunjuk kita masalah? Karena kita ini kalau ditunjuk masalah tuh kadang-kadang tidak sadar. Tidak sadar kalau harus kembali kepada Allah. Banyak dah ibu-ibu, bapak-bapak keinginan kita yang sampai sekarang belum terwujud. Kalau dari rai-rainya kayaknya banyaknya ini. Karena ditinggal di ujungnya kayaknya banyak yang putus asa ada. Ya. Tapi ingat ya, kita minta sama Allah dengan sholatnya. Ya. Ibu-ibu untuk berangkat haji itu tidak mesti kaya. Baca di berita berapa banyak orang miskin berangkat haji, betul lah.
Berapa banyak wong yang lakayo puluhan tahun nggut ini belum berangkat haji. Jangan dikira bapak-bapak ibu nih hajinya tidak berangkat. Oh, kata siapa? Yang daftar haji itu kadang-kadang bukan wong kayo. Ceklah di Kemenak situ. Petani, ya, pemulung. Kalau yang kaya wajar lah tukang beca, ya, jualan gorengan. Tapi karena dia minta sama Allah, Allah kasih jalan. Nih yang duduk di sini, jangan tidak kepikir berangkat haji. Walaupun irawan tukang galon, berarti, tukang galon naik haji. Kalau di film ada tukang bubur naik haji, tukang galon naik haji. Bikin film. Ya. Kata siapa? Jadi ibu-ibu itu jangan berpikir, Mak Manola. Nah, kalau sudahlah Mak Manola, ini yang repot. Jangan kita ngomong itu Mak Manola, tapi apa? Ya Allah. Entah kapan aku berangkat haji, tapi aku minta kepadamu, ya Allah. Nunjuk aku jalan, nunjuk aku kekuatan. Kadang-kadang tidak sadar gitu. Aku mulai dari 500.000 ya Allah. Tidak tahu, aduh bayar rezeki itu. Ya Allah, alhamdulillah, listrik lah sudah. Tak pukul motor, aduh. Tapi dari sekarang ini cita-citanya dimantapkan. Bu, program jadi kaya wajib tak? Program jadi kaya wajib tak? Program, ayo jawab yang kencang. Program jadi wong kaya wajib tak? Tak kan? Tak kan jadi wajib wong kaya? Tapi program untuk berangkat haji, kalau kita mampu hukumnya wajib. Ibu-ibu ini jangan tuh nak mikir, wah kalau aku ke Amerika haji, apa pegawai di Amerika tuh? Apa nak mungut botol di sana? Ya, nah makanya sholat ini selain untuk dijadikan amal ibadah, ya kita jadikan bagaimana hubungan kita dekat sama Allah. Nah makanya ketika ibadah itu kita pahami sunnah-sunnahnya yang mana, wajib-wajibnya yang mana. Nah lain kali nanti di masjid musola ini Ipin programkan ada ustadz-ustadz yang ngajari fikih, ya suruh pilih satu kitab mana ya nak diajari. Ini penting buat ibu-ibu. Ngaji fikih cak mano, ngaji ibadah cak mano, supaya sholat kita ini naik level. Ini ilmu sholatnya rata-rata waktu belajar di SD dulu, sama merbot yang lama yang wong yolan ninggal. Sekarang ini ilmu kita ini ilmu sholat nak diupdate, seperti rai-rai ibu sering diupdate dengan make up, ya. Nah, ilmu kita ini nak di-upgrade, nak di-update. Setuju tak nih kira-kira? Nah, ini kalau aku nak bahas subuh ini, tak jadi sampai jam 7. Hanya nih ya. Nah, oke lanjut. Sebagai poin yang berikutnya yang terakhir, poin yang terakhir ini adalah sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Sholat itu harus ada syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib itu satu, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, masuk waktu. Itu salah. Ya, syarat wajib itu masuk waktu. Masuk waktu syarat sah atau syarat wajib? Yang wajib itu muslim, baligh, akil. Nah, ini syarat wajib. Kalau di sini adalah akil. Kalau di sini muslim, kalau sudah balik sama berakal wajib. Nah, kalau tidak galak wajib, satu, dia tidak muslim. Yang kedua, dia belum balik. Jadi, siapa nama nenek ini? Pak Mukti, kalau nenek tidak galak wajib sholat, balik budak lagi. Atau yang ketiga, mendak galak wajib sholat jadi wong gile karena tidak pakai akal. Nah, telanjang di Perumnas ini tidak wajib sholat. Dia mudah nyirini wong dia tidak sholat tuh wong gile. Ya, sholat ini wajib. Sholat ini hukumnya wajib. Ini syarat wajib. Jangan dikira indah. Baru yang berikutnya syarat sah. Apa syarat sah itu? Satu, masuk waktu.
sholat itu harus masuk waktu. Kalau belum waktunya, belum sholat. Ini kadang-kadang baru tobat saking wajibnya sebelum waktu lah sholat. Ya. Yang kedua, suci dari hadas kecil, hadas besar. Suci tempat, suci pakaian. Yang keempat apa yang namanya syarat sahih? Nutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Sholatnya lah bagus kalau lagi, tapi tidak ngadap kiblat, tidak sah sholatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini syarat. Nah, terkait dengan suci, salah satunya adalah wudhu. Wudhu ini juga sama kayak sholat, tidak ribet sebenarnya, ringkas. Nah, tapi sebelum saya nyinggung ke sana, sebagai wudhu ini tidak perlu saya terangkan, lah tahu kan? Ya, cuma saya ngasih tahu, kita ini jangan malas berwudhu dengan sempurna. Nih, saya cuma kasihkan fadilah wudhu. Satu, hadis Nabi, la yusbighu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Itu tadi yang dosanya tadi. Atau wudu tadi, wudunya sempurna, pelan-pelan, yang bagus, yang rapi. Mana bagian yang wajib dikenoi, kenogal, bahkan dilewati sampai setengah tangannya, kakinya dilewati dari mata kakinya. Itu yang model-model begini nih, itu setiap kali dia wudhu diampuni oleh Allah dosanya, baik yang lalu atau yang akan datang. Makanya jangan heran kalau ada yang habis wudhu kemudian dosa lagi, karena dialah tahu ya setiap wudhu diampuni oleh Allah dosanya. Nah, cuma walaupun hebat apapun wudhu ini menghapus dosa, Kak Wahid, tetap kalau hutang masih ya. Karena lu aku tengok tadi, wudhu menghapus hutang enggak deh. Ya, aku tadi mintalah doa hadis, ya Allah, mudah-mudahan siapa yang menyempurnakan wudhu hutangnya selesai. Wah, aku yakin ya. Tapi dak kate amin amin beda kate. Akhirnya amin amin ya. Aku nih ngomong nih, wudhu ini penghapus dosa, bukan penyelesaian bayar utang. Ditagih, dari mana? Masih wudhu ya. Yang kedua, as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baik perkara. Salat itu sebaik-baik perkara. Makanya ibu-ibu membuka hari dengan salat subuh, menutup hari dengan salat isya. Ya. Sebaik-baik perkara. Ingat, muslim yang sejati itu setiap waktu ingat salat. Ibu-ibu nih, jam berapa nih nak? Jam 11. Oh, nak pala salat subuh. Wah, ini ya. Ngomong nak salat? Dah, nak tidur. Allah. Ingat baik salat, tidak, ini yang repot ini. Apalagi Ramadan ini. Jam berapa nak? Lah zuhur, Mak. Wah, ya tidur dah aja. Bukan salat dulu malah tidur dah. Mak mana Kak wong si Kak main mecot nih. Salat itu sebaik-baik hal yang harus kita ingat dalam diri kita, ya. Yang berikutnya, wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Tidak mungkin yang jaga wudu, tidaklah menjaga wudu kecuali orang itu beriman. Jadi wudu ini ciri-ciri orang beriman. Dia tidak mungkin wudu. Ya mohon maaf ibu-ibu ya. Tengoklah orang-orang kalau yang berjalan jauh itu, kalau yang mikirnya kemeknya tidak di WC itu pasti tidak sholat. Aku ulangi lagi ya, Kak Wahid ke Palembang, Mas Tono ke Palembang, itu kalau kemeknya di pinggir jalan tidak cebok dem, tidak pasti tidak sholat. Wong yang sholat pasti mikirnya cuman cari tempat untuk kemek. Kenapa? Pasti dia nak jaga kesucian pakaiannya, betul tak? Tuh, jadi mudah nengoknya. Makanya tidak mungkin uang itu jaga wudhu kecuali dia beriman. Maksudnya apa? Tidak mungkin uang itu jaga kesucian diri, kesucian badan, kesucian pakaian kecuali uang itu beriman. Kalau dia beriman pasti sholat. Jadi ibu-ibu mudah nengok uang itu sholat apa tidak. Kapan di kebun kemek basing baik, tidak ke sholat memang ini.
Apalagi kemek di dinding tetangga nulis pula tono. Ya, nyaut pula sebelahnya, wahai. Oh, itu tanggung ngapu anjing nih dinding rumah. Kapan ditengok di CCTV? Ya Allah. Nah, aku cuma berani ngodain wong duon lah. Yang lain aku kena tujah. Nah, berikut ya, man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min alfari. Siapa yang berwudu, wudunya dibaguskan, apa yang terjadi? Dosa-dosanya keluar dari tetesan air tadi. Bahkan ibu-ibu ketika air itu netes dari kuku nih, itu keluar dosa-dosa dari kuku. Ya Allah. Makanya kita itu kalau nengok air wudu tuh, ya harus senang. Ya Allah, alhamdulillah berkat wudu ini, dosa-dosa ini berguguran. Makanya bapak-bapak tuh kalau lagi wudhu tuh yang semangat. Tapi ingat, airnya jangan deras nih. Ini kadang-kadang apa nih? Wudhu model ini nih apa kendak kamu? Ya, cepat. La ilaha illallah. Itu makruh. Yang menampar mukanya dengan air itu makruh. Ambil. Nah, dicukup. Nah, ini pah. Lah. Jadi mazhabnya Kak Wahid. Itu. Jadi ya Allah, apalagi ini kayak tari Bali ini. Ya, nak cepat baik, kaki zig. Payo dikus. Airnya jangan banyak-banyak. Itu haram buang air tuh. Aku kadang-kadang nengok, wah bapak ini ya maki air wudhu cak wong nak kena tsunami banyak nih sampai bus. Ya Allah, mesin itu terkejut waktu kamu buka. Payo diatur. Makanya kenapa kena di sunnah, usap itu hukumnya sunnah menurut mazhab kita Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik, diusap-usap, digosok-gosok tuh hukumnya wajib. Makanya kamu nih alhamdulillah milihnya mazhab Syafi'i mudah-mudah. Mazhab Imam Syafi'i itu mudah. Kalau nak wudu, yang penting sebagian kepala jadilah. Tapi kalau mazhabnya Imam Malik wajib. Seluruh kepala. Kalau kita sunnah seluruh kepala itu. Ya. Makanya bapak-bapak enak kalau pakai peci. Itulah mazhabnya Imam Syafi'i. Ibu-ibu juga enak kalau seandainya tidak galak buka jilbab total. Bagaimana caranya? Kan tidak perlu banyak airnya. Yang namanya untuk kepala itu kan diusap, bukan dibasuh. Apa bedanya diusap sama dibasuh? Kalau dibasuh harus ada air yang mengalir. Kalau diusap cukup tangan kita ini ada airnya basah tanpa harus ini namanya kalau kata bahasa Inggris itu debengak. Ya, ini digoyor mah itu, ya itu. Ya Allah, kalau di rumah taruhlah. Jadi ibu gimana? Ambil air sedikit saja dari keran itu yang untuk kepala. Masukkan dari belakang. Nah, tapi pastikan di bagian rambut yang kepalanya di sini. Tidak bisa juga yang rambutnya panjang. Nah, ini tidak boleh karena rambut ini sudah di luar bagian kepala. Harus di rambut yang masih di lingkaran kepala. Ini mentang-mentang rambutnya panjang, oh lemak rambut aku panjang. Tidak waca itu. Harus masuk tangannya ke sini. Ya, karena sebenarnya yang benar itu kepalanya. Oke? Nah, inilah ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, wudhu kita jangan tidak sempurna. Karena apa ibu-ibu? Salah satu faedahnya kaget di akhirat, nyirennya mudah. Nabi kaget nengok, mana umatku yang wajahnya bercahaya, yang tangan dan kakinya bercahaya akan dipanggil oleh Nabi.
ya akan dipanggil oleh Nabi terkait dengan orang-orang yang wudhu. Disebut dengan apa? Hurron muhajjalin, orang-orang yang wudhunya sempurna. Jadi kaget wajah nenek kita ini, siapa namanya tadi? Nek Ulpi ini, wah, nama di letting tuh, Nek Ulpi, rai dia cak letting, nyorot ya, glowing, umat yang lain gelap, yang kulit hitam asal pakai wudhu, woi umatku, ya, tadi yang wudhunya tidak ketengokan. Ya, lampu olok, lampu belor, ya. Baiklah, ini adalah kajian kita dulu, ya. Yang pasti mengaji wudhu ini sama sholat sangat menarik bagi orang yang kepengen menyempurnakan sholat dan wudhu. Tapi yang ala kulli halin, karena ini waktu singkat, kita namanya ini apa namanya nih, ya? Cuplikan sholat, cuplikan wudhu. Kalau nak dikaji secara detail, tentu nanti silahkan pilih ustadz-ustadz yang ngajak ngaji kita urusan ibadah. Bahkan urusan nyuci piring, nyuci baju dalam ilmu fikih itu diatur. Ya, nyuci makanan, nyuci ayam, nyuci daging diatur. Ya, mohon maaf sampai cara cebok diatur. Ay bedeman Ustaz, nah ada cayo. Apalagi gaya cebok kamu macam-macam model. Makanya supaya benar ceboknya diajari di dalam ilmu fikih. Ya. Baiklah ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita galau-galau dan amal ibadah kita diterima. Karena kita tidak kasih sarapan dan kopi, mungkin pengajian kita sampai di sini. Insya Allah lain kali kita akan berjumpa lagi. Dan khusus untuk masjid ini, musola ini, sebenarnya saya ini ninggalin santri saya, ya, karena sebenarnya setiap minggu saya ini ngaji sama santri. Cuma karena ini cuma untuk Ramadan, tidak jadi masalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana fi du'a arifin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.